Ibunda Inara Rusli murka ketika putrinya dituding sebagai orang ketiga dalam prahara rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Murkanya sang bunda juga lantaran kabar terkait prahara itu kini menjadi kian gaduh. Hal itu diungkap oleh sahabat Inara Rusli yaitu Marisha Icha kepada awak media kemarin. Tak pelak lagi, Inara Rusli kini merasa stres dan depresi. Ia memilih menepi dari sosial media. Terkait tudingan netizen bahwa Inara menghujat Wardatina Mawa juga diklarifikasi melalui Marisha Icha kemarin. Juga langkah Insanul Fahmi, benarkah masih tetap mempertahankan Inara Rusli dan Wardatina Mawa sebagai istrinya? Lalu, seperti apa sikap Inara Rusli ketika dirinya hendak dijadikan istri kedua? Lantas, apa alasan pihak Inara Rusli tetap melaporkan Insanul Fahmi dengan pasal penipuan? Benarkah kartu identitas Insanul yaitu KTP-nya tertera status tidak menikah alias single? Benarkah pula Inara sudah berniat meminta maaf kepada Wardatina Mawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara orang ketiga yang kini ditudingkan kepada Inara Rusli di balik retaknya rumah tangga Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi. Rupanya membuat ibunda Inara Rusli merasa tak nyaman dan bahkan merasa murka. Hal itu diungkap oleh sahabat Inara Rusli yaitu Marisha Icha. Menurut pengakuan Inara Rusli kepada Marisha Icha baru-baru ini, Ibunda Inara Rusli bahkan mengungkapkan kemarahan kepada putrinya yang terjerat dalam prahara asmara orang ketiga hingga berujung pada laporan polisi dugaan perselingkuhan dan perzinahan atas Inara oleh Wardatina Mawa. Sang ibunda tampaknya merasa tidak nyaman karena berita tersebut kini menjadi semakin gaduh. Meski demikian, Ibunda Inara Rusli tetap merasa sedih melihat nasib putrinya kini. Seperti ini ungkapan Marisha Icha ketika menceritakan terkait posisi Inara Rusli saat ditemui awak media kemarin. Dia sedih sama ibunya. Semalam dia sama ibu. Tapi ibunya menyesalkan nggak apa yang dibuat? Nggak terlalu berkomunikasi sih, jadi nggak bisa saya simpulkan. Tapi yang pasti saya tanya tadi malam, di mana ini di rumah mami. Saya nggak komunikasi sama mamanya, cuma tadi malam Inara bilang kalau lagi sama mama, terus bagaimana mama? Ya mama sih marah sama aku, marah kan dalam arti kok bisa begini. Tapi di sisi lain kan orang tua mana nggak sedih anaknya dihujat sendiri. Di tengah desakan Wardatina Mawa kepada Inara Rusli agar meminta maaf, Marisha Icha juga mengungkapkan bahwa Inara sebenarnya ingin meminta maaf kepada Wardatina Mawa. Menurutnya saat ini Inara Rusli sedang dalam kondisi diselimuti rasa depresi hingga kebingungan dalam mengambil langkah karena apa-apa terasa serba salah. Karena itu, Marisha Icha meminta Inara Rusli untuk menenangkan diri dahulu dan menawarkan bantuan psikolog untuk menenangkan jiwanya. Nah, jadi kan kalau tadi teman-teman kenapa sih nggak minta maaf sama Mawa? Dia sangat mau minta maaf sama Mawa. Dan di chat itu Inara selalu ngomong, pokoknya kamu jangan ragu ya, pokoknya gitu. Jangan ragu ya, feel free untuk ngobrol sama aku. Lalu satu lagi nih yang katanya, kok Inara ngehujat istri saya, kamu jangan insecure ya. Ini yang perlu aku jawab ya. Itu karena omongan, gak mungkin Inara tiba-tiba cukup-cukup ngomong kayak gitu. Lihat deh, di kata-kata lain dia tuh sopan loh. Kayak, bener gak, aku gak mau terlalu masukin intern kamu nih. Terus
pokoknya kapanpun anytime kamu boleh ya chat aku. Inara kan kayak gitu kan, dia mencoba wise loh. Dan kenapa dia sampaikan kamu jangan insecure ya sama aku? Nggak mungkin dong tiba-tiba dia ngomong kamu jadi insecure ya sama aku. Itu karena dari pihak si laki-laki mengatakan kayak iya sebenarnya istri aku tuh insecure banget sama kamu. Makanya kayak Inara ngomong kamu jangan insecure ya sama aku gitu loh. Jadi bukan dia menghujat, coba dicerna deh kata-kata itu gitu. Jadi karena adanya omongan dari si laki-laki ngomongnya berbeda ke Inara, si laki-laki ngomongnya berbeda ke Mawa, sehingga akhirnya Mawa kan pokoknya kamu jangan insecure ya sama aku, pokoknya apapun itu kamu ngomong aja sama aku gitu loh. Tapi kan digiring seolah-olah dia menghujat. Dia mau minta maaf, cuma di namanya orang saat ini tuh bingung ya. Orang depresi itu dia khawatir melakukan begini takut salah, melakukan begitu takut salah. Jadi dia lebih baik dia akan memilih untuk diam dulu gitu. Makanya aku bilang tenangkan diri kamu butuh psikolog, nanti aku bawain kamu psikolog, kamu butuh apa? Tenangin diri kamu, yang mahal itu adalah jiwa kita. Ya nggak mungkin eksis dong mas, saat ini sedang depresi. Coba dibayangkan bagaimana kita jadi dia. Maksudnya memang sekali lagi saya jadi Mawa pun saya pasti sedih. Tapi coba kita menilai dua perspektif. Bagaimana rasanya bila apa yang saya sampaikan itu terjadi ke diri kalian juga. Marisha Icha juga menjelaskan alasan Inara melaporkan Insanul ke Polda Metro Jaya dengan pasal penipuan. Diakui Marisha Icha, pihak Inara memiliki bukti yang kuat seperti identitas Insanul dan sejumlah saksi. Menurut Marisha Icha, dalam KTP Insanul bahkan tertera status tidak menikah alias lajang. Tak hanya itu, diungkapkan juga bahwa bahkan beberapa saksi juga mengatakan bahwa Insanul berstatus single saat ia menikahi Inara. Pihak Inara juga mengantongi bukti dokumen dan video nikah siri Inara dengan Insanul Fahmi. Tuh kenapa Inara melaporkan 378? Yang katanya kok melaporkan 378? Nggak mungkin kita melaporkan 378 tanpa barang bukti. Apakah bisa SPKT menerima dan jadi laporan polisi kalau barang buktinya itu tidak kuat, ya kan? Makanya dilaporkan di Polda Metro Jaya 378. Barang buktinya apa? Barang buktinya ada identitas, ada KTP yang dinyatakan single. KTP-nya itu tidak menikah loh. Jadi lalu ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa si Insan ini memang single, terus dan dokumen-dokumen. Jadi pada saat dia di-chat sama Mawa, bener nggak ada suami saya nih ngaku kalau dia udah punya istri? Kaget dong, tapi kan statusnya menikah, ya kan? Nah akhirnya dia bohong kembali bilang enggak, sebenarnya aku udah talak 2, aku udah pisah rumah. Nah akhirnya Inara membalas tuh di tanggal 17 Oktober baru membalas. Oh iya Mawa, tapi kan dia mau seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Oh iya Mawa, bener nggak kamu kalau udah talak cerai dan pisah rumah? Ternyata bohong lagi. Astagfirullah, nggak pernah kak pisah rumah gitu. Jadi dari situ aja udah terlihat jelas ya. Dan Inara juga sempat ngomong kayak begini kan. Ya, pokoknya intinya Inara pernah sempat sampaikan bahwa dia ini terjebak dalam poligami yang dia memang udah susun dari 2023. Dan teman-teman boleh baca juga di situ bahwa ini bukan kejadian pertama kali. Jadi 2023 dia memang sempat meminta poligami, ya kan? Jadi memang kejadian ini udah sering. Marisha Icha juga mengungkap bahwa Insanul Fahmi sampai saat ini masih memohon, memperjuangkan dan mempertahankan Inara Rusli sebagai istrinya. Bahkan Insanul Fahmi juga masih mempertahankan Wardatina Mawa sebagai istri. Lantaran dinilainya sebagai istri yang baik. Lantas, benarkah di balik langkah Insanul Fahmi selama ini memang terpendam niatnya untuk berpoligami? Dan seperti apa sikap Inara Rusli ketika tercium niat Insanul Fahmi untuk berpoligami dan menjadikan dirinya sebagai istri kedua? Insan masih memperjuangkan Inara?
Masih. Apa yang mohon minta maaf? Ya itu kalau enggak? disampaikan katanya keluarga dari Insan itu tidak ada yang mensupport. Keluarganya Insan pernah bertemu dengan saya. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Nggak bisa saya sampaikan, tapi yang pasti keluarga Insan pernah bertemu sama saya dan Insan meminta untuk Inara tetap stay sama dia. Ya, coba dibayangkan aja kalau perempuan namanya udah terlanjur dinikahi, lalu keadaannya seperti ini. Marisha Icha mengungkap bahwa Ibunda Inara Rusli marah kepada Inara terkait tudingan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Lantas, apa pula yang membuat Wardatina Mawa masih menunggu permintaan maaf dari Inara dan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Prahara hukum yang melibatkan Wardatina Mawa versus Inara Rusli dan Insanul Fahmi masih bergulir di Polda Metro Jaya. Laporan Wardatina Mawa atas Inara Rusli dan Insanul Fahmi, suaminya di Polda Metro Jaya, dengan dugaan perselingkuhan dan persinahan terus diproses pihak penyidik. Wardatina Mawa kembali memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi pelapor. Ia diperiksa selama hampir 5 jam oleh penyidik dan menjawab sekitar 26 pertanyaan. Wardatina mengaku telah menjawab pertanyaan penyidik secara detail, terstruktur, dan runut. Pada kesempatan tersebut, Wardatina juga membawa sejumlah saksi dari pihak keluarganya. Tak hanya itu, Wardatina mengaku merasa lega karena sudah memberikan semua bukti yang ia miliki, di antaranya bukti CCTV dan juga bukti chat. Ini kita mendampingi klien kami, Ibu Mawa, untuk terhadap laporan Ibu Mawa kepada saudara IF dan saudari IR. Kapasitas kami sebagai pelapor di sini dan kami memberikan keterangan dan menghadirkan saksi. Saksi dari pihak keluarga. Iya. Tadi masuk itu jam 10 ya, baru selesai itu mungkin jam 2:30 tadi. Ada 26 pertanyaan totalnya dan juga kita sudah menyerahkan bukti-bukti kepada pihak penyidik termasuk bukti rekam. Buktinya salah satunya adalah rekaman CCTV. Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik. Dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar insya Allah, mohon doanya. Wardatina Mawa pada kesempatan tersebut juga mengungkapkan bahwa dirinya ingin mengakhiri pernikahannya dengan Insanul Fahmi. Wardatina mengaku dirinya sudah final memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Ketika prahara orang ketiga ini tuntas, Wardatina mengaku akan melayangkan gugatan cerai atas Insanul Fahmi. Namun, terkait pengakuan Insanul sebelumnya bahwa ia sudah menjatuhkan talak kepada Wardatina Mawa, hal itu dibantah Wardatina. Menurut Wardatina, Insanul belum menjatuhkan talak apapun atas dirinya. Bahkan Wardatina juga mengungkap bahwa dirinya pernah menyatakan secara langsung kepada Insanul bahwa sikap Insanul sangat jahat. Namun, ketika itu hal tak terduga disampaikan oleh sang suami. Tak hanya itu, Mawa berharap Inara dan Insanul Fahmi mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepadanya dengan hati yang tulus. Diakui Wardatina Mawa,
Dirinya sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat terkait hubungan Inara dan Insanul. Ia sangat menunggu itikat baik dari Inara Rusli karena di matanya Inara secara tidak langsung telah merusak pernikahannya dengan Insanul. Kalau untuk itu, mohon maaf, saya udah memutuskan untuk selesai. Berarti sudah mau ada rencana membuka cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon jujur, saya juga merasa tertipu, tapi ya gimana, itu bukan ranahnya saya ya, bukan ranahnya saya. Yang penting juga saya hanya meminta keadilannya, belum tahu. Yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak pada saya. Sampai detik ini belum pernah dijatuhin talak. Mungkin memang karakternya dia seperti itu, dan ya pasti dia menyesalin lah dengan adanya isunya seperti ini dan terbongkar semuanya perbuatan yang dia lakukan selama ini. Sebenarnya saya udah pernah bilang jahat banget sih gitu kata saya, tapi yang selalu dia bilang adalah kalau abang jahat, abang bakalan selingkuh, abang bakalan berzina, abang bakalan main cewek gitu-gitu. Jadi itu di bulan Oktober dia selalu bilang gitu, karena saya pribadi merasa ya namanya saya manusia biasa, perempuan biasa. Jadi ada saatnya saya ngomong begitu dengan perilaku yang dia ada niatan untuk ke ranah poligami ya pada saat itu. Jadi saya udah bilang jahat banget gitu. Jadi jawaban dia, kalau emang abang jahat pasti abang udah selingkuh, abang udah main cewek, abang udah nikah sirih kata dia. Itu di bulan Oktober. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus, karena itu buktinya udah sangat jelas. Dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Terakhir, saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya, pernikahan kami. Ketika Wardah Tinamawa masih menunggu permintaan maaf dari Inara Rusli dan Insanul Fahmi, lantas apa pula yang membuat Dr. Richard Lee merasa kecewa dengan Inara Rusli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Dr. Richard Lee ikut menanggapi prahara Wardah Tinamawa versus Inara Rusli yang dituding sebagai orang ketiga dan membuat gaduh di dunia maya dan ranah publik. Tanggapan Dr. Richard Lee diutarakan lantaran Inara Rusli adalah rekan dan juga sahabat Dr. Richard Lee, di mana ia pernah membantunya dan pernah bekerja bersama sebagai brand ambassador produk kecantikannya. Namun, ia pun menjelaskan bahwa sebelumnya ia sudah langsung menghubungi Wardah Tinamawa di hari yang sama ketika Wardah Tinamawa mengungkap dugaan pengkhianatan cinta suaminya Insanul Fahmi di akun sosial media pribadinya untuk tampil di podcastnya. Dr. Richard Lee ketika itu memang menunggu cerita versi Wardah Tinamawa terlebih dulu. Rupanya Wardah Tinamawa lebih nyaman bicara di podcast lain yang diduga Dr. Richard Lee karena mungkin ia merasa bahwa dirinya merupakan teman Inara Rusli
Melihat apa yang terjadi kini pada Inara Rusli, seakan kebalikan dari apa yang dahulu dialami Inara, ia bukan lagi korban, tapi justru dituding sebagai orang ketiga yang diduga sebagai perusak rumah tangga Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi. Karena itu, Dr. Richard Lee mengaku di satu sisi dirinya mendukung istri sah dalam hal ini adalah Wardah Tinamawa. Insan kemarin sebenarnya semua aku undang ya. Aku disclaimer, aku sudah undang Mawa. Itu pertama kali yang aku undang si Mawa sih. Aku DM di hari yang sama waktu kejadian. Aku langsung DM Mawa 2 kali bahkan di hari yang sama. Aku ada undang dia karena kan memang podcastku lebih dikenal dengan wanita yang tersakiti ya. Dia duluan. Aku sudah ngomong aku harus dapat POV-nya dari dia dulu, bahwa aku akan naikkan yang lain. Yang lain aku nggak akan naikkan sampai dianya naik. Entah dia naiknya di tempat aku ataupun juga nyaman naiknya di tempat yang lain ya. Dan pada sudah malamnya, agak tengah malam, aku baru menghubungin Insan dan Inara. Aku nggak dapet Insan, tiba-tiba besoknya Insannya ada kontak dengan aku. Dia ada mau minta petunjuk dengan aku dan minta ruangan. Aku bilang aku nggak bisa kasih ruangan sampai aku dapat keterangan Mawa. Aku bilang. Dan sekitar lusanya tiba-tiba aku melihat podcastnya Bang Denny Sumargo kan. Terus dia membalas timku bahwa dia nggak sempat, harus balik ke Medan. Dia bilang ya saya hargain apapun itu, karena kan mungkin Mawanya juga masalah waktu, dan juga mungkin Mawanya juga kan melihat saya pernah dekat, ada hubungan yang cukup dekat juga dengan Inara, kan mungkin lebih nyaman di tempat Bang Denny Sumargo. Ya udah saya hargain apapun itu. Tapi setelah melihat satu POV-nya Mawa, maka saya coba menerima POV yang lain. Nah, Insan datang ke saya pada waktu itu dia minta petunjuk sih. Dia bilang, kok bagaimana cara aku menyelesaikan masalah ini? Dia bilang, aku pengen, dia sudah menimbulkan kegaduhan, dia pengen dia selesaikan. Saya kasih dia beberapa petunjuk sih, beberapa nasihat. Karena kan saya duluan di dunia entertainment yang saya kasih tahu dia. Insan, saya bilang kamu harus sholat, dibilang kamu merenungkan diri, coba kamu renungkan diri, jangan sebagai diri kamu deh, soalnya kalau kamu ke diri kamu akhirnya kamu nggak bisa memperbaiki keadaan ini. Coba kamu sholat, doa, istiqoroh, aku bilang tempatkan diri kamu ke perasaan istri kamu bagaimana, tempatkan perasaan kamu ke anak kamu bagaimana, penderitaan istri kamu, anak kamu, orang-orang yang kamu sayangi, karyawan kamu, sehingga kamu bisa menjelaskan apa adanya lebih baik. Waktu itu saya kasih petunjuk seperti itu supaya masalahnya juga bisa selesai. Kalau ditanya, tentu saja saya sangat kecewa sekali. Saya kecewa dengan apa yang disakiti, saya kecewa dengan pemberitaan sebesar segaduh ini juga, saya kecewa juga dengan ini juga ada bau-bau agama juga. Saya kecewa sih, saya sangat kecewa sekali. Tapi kan barang sudah terjadi ya. Apa yang harus kita perbaikin kan? Apa yang harus kita lakukan untuk ke depan sih? Itu yang paling penting. Kalau menurutku korban di kejadian ini, korban yang pertama yang paling dirugikan, yang paling disakiti itu adalah Mawa, sudah jelas ya. Mawa dan anaknya itu adalah korban yang sangat disakitin. Aku sudah ngomong beberapa kali dengan Insan juga. Ini adalah korban, the real korban yang tersakiti ya, adalah istri dan anak kamu, saya bilang. Pelaku semuanya ini, ya saya bilang adalah kamu. Kenapa kamu tidak tegas, kenapa kamu berbohong, kenapa kamu pelintir-pelintut, kenapa kamu jadi pengecut. Itu kan sudah saya sampaikan juga di podcast. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.